Perkenalkan, nama saya Dian Ismi Maulidia, berperan sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Fahri. Di sini saya bertugas sebagai sponsorship dan juga menyewa tempat. Halo, nama saya Devi. Saya sebagai pemilik venue. Halo, nama saya Yudena Sangrum, saya berperan sebagai penyewa stand. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Ibnu Sina. Saya di sini sebagai sponsorship perusahaan. Perkenalkan, nama saya Maivia Kistiani, saya berperan sebagai LO stand. Halo semua, perkenalkan nama saya Novalda. Di sini sebagai manajer artis. Hai semua, perkenalkan saya Novel Kirani, saya sebagai LO guest star. Sekelompok organisasi mahasiswa atau yang sering disebut dengan himpunan mahasiswa sedang merencanakan sebuah expo rutin yang diadakan dari tahun ke tahun. Expo tersebut dinamakan Classical Festival. Dengan target generasi milenial, expo tersebut dirancang sebaik dan semodern mungkin untuk menarik minat konsumen, khususnya untuk para anak muda. Dalam perancangan expo tersebut terdapat beberapa anggota atau yang sering disebut dengan si panitia yang telah diberikan tugasnya masing-masing untuk mensukseskan acara tersebut. Rencana diadakannya Expo berada di Parkiran Grand City Surabaya dengan target pengunjung 2.000 peserta. Namun, antara LO sponsorship dengan pemilik venue terdapat negosiasi persyaratan yang harus disepakati. Berikut adegannya. Gimana tadi agak lama ya, Mbak? Ya, perkenalkan Mbak, saya Fahri Mbak dari panitia acara expo. Kita ini mau menyewa tempat nih. Nah, itu rencananya ini mau menyewa tempat ini bagaimana ya Mbak prosedurnya? Jadi begini Mas Fahri, untuk melakukan acara di sini itu digunakan biaya sebesar 1 juta. Itu tapi udah include semuanya kayak ginseng, terus pengamanan tambahan, terus bergizi, fasilitas parkir, motor, mobil, terus dan lain sebagainya. Oh, terus untuk masalah tentang loading kegiatan, kan biasanya kan ada loading kegiatan sih Mbak. Itu yang satu itu biasanya itu apakah bisa loading yang satu masalah? Bisa, itu udah menjadi kayak include semuanya, harganya sama fasilitasnya. Ya sebutin Mbak tadi itu sudah termasuk biaya pajak sih? Belum. Kalau biaya pajak itu biasanya bagaimana ya Mas? Itu dari saya atau pihak Mbak? Biasanya saya sih. Pajaknya itu dikenakan biaya sebesar 5 juta untuk satu kali acara. Oh, itu total 35 ya? Susah gini sih Mbak, kan kita kan penyewanya di bulan-bulan off season. Mungkin ada kortina diskon gitu Mbak, karena kan kita juga nyewa itu posisinya ke off. Sebelumnya udah pernah nyewa di Grand City. Untuk nyewa sih sudah pernah. Acara apa? Oh, tapi bukan acara kampus sih Mbak, acara dari teman-teman. Ya. Berarti udah pernah dari story nyewa.
berhubung masih mahasiswa kan, itu bisa sih sebenarnya di cuman nggak ikut semuanya, nggak ikut fasilitas semuanya. Kayak misalkan sunat ibunya itu masih bikin sendiri pada daerah. Apa sih Mbak? Berapanya? Kalau maksudnya itu pengurusannya itu berarti kita sendiri. Iya, kayak Pemkot dan lain-lain. Itu ada sekitar berapa? Kalau kita ngurus sendiri dan sebagainya. Total harga yang Terus itu ada divisi sendiri yang ngurus sunat istri itu. Kita cuma nge-range harganya aja. Oke. Jadi untuk range-nya harganya kalau misal kita ngurus sendiri tapi maksudnya itu total harganya berapa? Ya dikurangi 5 juta itu, tapi sudah itu pajak. Dari itu pajak itu Iya. 30 jutaan. Iya. Yang awalnya kan 30 juta, terus tambah pajak 35. Iya. Terus ketika kita mau sendiri saja sekitar 30 juta ya. Iya. Nah, kalau semisal seharga 26 juta. 26 juta ya. Gimana ya Mas ya? Itu potongannya miring banget ya Mas. Gak bisa. Kecil banget. Iya. Atau maksudnya Mbak, balapan lah Mbak, kan kita juga butuh Mbak tempat ini. Gimana ya? Kalau misalkan balapan tuh kita nggak bisa ngasih semuanya. Apa ya tak bisa? Maksudnya nggak ngasih wewenang semuanya. Kayak misalkan acaranya harus bisa jalan sendiri tanpa harus pihak izinnya gitu. Oh, tapi untuk masalah pengamanan ikut kan Mbak? Enggak dong, Enggak. kan 28 juta. 28 juta. Iya. Oke. Jadi 28 juta itu Nah, fasilitas kayak parkir motor, terus kamar mandi. tapi untuk tim genset harus punya ikut ya. Ya. Nggak apa-apa. Nah, Ya, 28 juta ya Mbak ya. Ya. Ini silakan sudah dulu. iya. Oh, iya. Nah ini Mbak nanti disampaikan apa namanya Oh, iya. baca dulu, setelah itu kita salaman dulu. Oh iya, ini udah bagus sih. Kalau nanti kita ambil lagi sih Mbak, sekarang Oh, kita iya. dulu. Yang penting kita uji harganya sekitar 20 juta. 28 juta. Terima kasih ya Iya. Mbak. Saya memang boleh lagi. Iya. Pencarian sponsor mulai dilakukan oleh LO Sponsorship. Hal ini digunakan untuk penambahan dana dari pengadaan expo tersebut. Salah satunya berada di perusahaan Cleo. Dan berikut adalah adegan dari LO Sponsorship dengan pihak perusahaan. Selamat sore, Mas Fahri ya? Sore Pak. Iya, saya Ibnu dari Cleo. Oh iya Pak Ibnu. Katanya mau ada yang dibicarakan ya? Nggih, Pak Ibnu. Iya. Kita tertarik sih. Terus ya. Terus kita ini mau ngadain acara Pak, Iya. expo yang bertempat di Grand City. Iya. Ya, terus itu berapa ya Pak? Berapa? Maksudnya tuh bagaimana Pak ya prosedur kerjasamanya Pak ya? Kalau sepengalaman saya itu kalau ada sebuah event yang mengajukan sponsor ke kita itu dari mereka udah ngasih semacam kayak proposal gitu Mas. Nanti proposalnya kita baca, terus benefitnya apa, nanti kita pertimbangkan lagi sama teman-teman. Kalau oke, nanti kita bisa tekan kontrak ke depannya. Nah, ini Pak proposal Iya. kita, kegiatan kita, silakan Iya, dilihat. saya lihat dulu ya Mas. Ini acara apa ini ya kalau boleh tahu ini? Oh, acara itu Pak tentang Expo Millennial Fest. Iya. Itu bagaimana? Acaranya kapan ini Mas? Untuk acaranya itu di bulan-bulan Februari sih Mas. Februari ya? Iya Februari. Ini ngundang itu, GS gitu juga? Oh iya, ini ada GS-nya Pak. Oh ini, Ah, siap. Oh, GS-nya ini yaitu Marion Jola Pak. Karena Marion Jola ini sedang hype-hype-nya atau sedang famous-famousnya ketika dia menjuarai Indonesian Idol. Terus juga basis masanya juga anak milenial dan lain sebagainya. Gitu sih. iya. Bagus sih ini Marion Jola.
Ini ada paket-paketnya juga ya Mas? Ya ini sponsor package. Nah, kita ingin menjadikan Clio sebagai sponsor utama kita di event Millennial Fest. Kira-kira yang ditulis di sini kan kalau misalkan kita jadi sponsor utama kan kita harus memberikan 100% uang fresh money untuk dananya ini ya Mas. Setelah itu kita juga diharuskan itu juga mengkasihkan itu ya produk kita ke Masnya. Selain itu misalkan ada benefit lagi nggak buat kitanya biar kita kayak lebih percaya gitu. Nah, untuk sponsor utama nanti kita akan sediakan tenan yang pusatnya itu akan dilihat oleh para pengunjung. Jadi nanti tenan Bapak akan diletakkan posisi strategis di mana nanti Bapak silakan berjualan dan kita akan melarang tenan kita untuk menjual selain produk dari Bapak Clio itu. Berarti minuman-minuman lain tidak boleh masuk ya? Oh ya jelas Pak, karena Bapak sebagai sponsor utama kita. Misalkan kalau gini Mas, saya minta nanti ketika di expo itu GS-nya atau dari teman-teman panitia itu promosi Clio sendiri, baik itu lewat sosial media maupun nanti ketika di event tersebut itu dibacakan. Kalau sponsornya itu kita dapat dari Clio itu bisa Mas? Oh bisa Pak, karena ini kan sudah termasuk sponsor package di sini. Tentang video, foto dan juga rekomendasi dari Gwestarnya dan lain sebagainya. Nah, kita di sini juga meminta bantuan Clio juga menyediakan sekitar 50 tenda tenan. Oh, minta tenda juga. Iya. Minta sarnafil juga. Sebagai meningkatkan brand awareness dari produk Bapak gitu. Iya. Tapi kan itu gini juga sih Mas. Masalahnya itu kita itu untuk tenda itu sebetulnya ada stoknya. Cuman ya nggak bisa mengkasihkan gitu banyaknya. Kalau misalkan fresh money-nya kita cuma bisa ambil 50%, tapi kita ngambilnya sponsor utama gitu bisa nggak Pak? Oh bisa dalam artian nanti dinaikkan Mas ya. Dari segi untuk 50 juta itu nanti ada pengurangan Mas. Tapi kalau bisa sih di kisaran kan kita mintanya kan 100 juta ya. Iya. Di kisaran 75 juta deh Mas. Atau mungkin ada solusi dari Masnya untuk bisa Kalau 75 juta sih kemungkinan bisa, tapi saya minta benefit lagi, boleh apa tidak? Apa Pak yang bisa saya? Gini Mas, itu kan Masnya ada GS, ada teman-teman panitia juga ya. Lah saya minta nanti dari teman-teman panitia sendiri itu menjualkan beberapa produk kita. Nanti kita bisa sharing profit juga. Misalkan contohnya gini Mas, kita ngasih misalkan beberapa dus ke teman-teman panitia, itu kita kasih harga sesuai harga yang kita jual, misalkan 3.000. Tapi nanti misalkan kalau Masnya dari teman-teman panitia jualnya 5.000 atau 6.000 per produk, itu terserah kalian. Nanti profitnya kalian ambil, cuman yang 3.000 nanti saya yang dapat gitu loh Mas. Oh, model sharing profit ya? Sharing profit ya? Ya. Oh nggak apa-apa Mas, jadi mohon maaf Ya. Pak, jadi nggak apa-apa sih, tapi kita akan membutuhkan dana itu sekitar 75 juta Pak, karena kan juga bisa membantu untuk support GS-nya juga tenan. Tapi Masnya bisa menjamin kan kalau ini nanti produknya tidak ada produk lain selain Clio? Saya berani menjamin, dan juga nanti ada security Mas yang akan mengamankan steril dari produk non Clio. Oke. Baik Mas, kalau gitu ini nanti akan saya tindak lanjut ke pihak keuangan. Mungkin nanti masalah rekening dan sebagainya nanti bisa sampean japri ke saya, nanti saya teruskan ke pihak keuangan. Iya Pak, mungkin bisa ditandatangani dulu Pak untuk Ini bisa langsung MOU ya? Iya bisa langsung Pak. Saya tantangin dulu ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Bekerja sama dengan Pak Ibnu. Ya. Sampai jumpa. Dengan target mahasiswa dan anak muda, expo tersebut berencana mengundang artis yang sedang naik daun. Artis yang akan diundang yaitu Marion Jola. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus disepakati oleh LO artis dengan pihak manajemen artis. Dan berikut adalah adegan negosiasinya. Selamat sore. Iya, selamat Apa sore. benar ini dengan manajer dari Kak Marion Jola? Oh iya Kak, ini benar saya manajer dari Marion Jola. Oke, perkenalkan, nama saya Novia Firani. Iya. Saya selaku LO artis dari acara Klasika Festival Iya. dari Universitas Airlangga.
Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Classical Festival. Iya. Jadi Classical Festival itu acaranya adalah Bazar dan Expo dari mahasiswa dan UMKM, lalu akan mengundang bintang utamanya yaitu Kak Marion Jola. Iya. Jadi di sini saya ingin bertanya berapa fee dari Kak Marion Jola sendiri dan apa saja riders atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan. Ya, ini sebelumnya saya jelaskan dulu ya Kak untuk kontrak kerjasama kita buat bersama Marion Jola. Yang pertama, saya bacakan untuk fee-nya ya Kak. Untuk fee dari Marion Jola sendiri itu 50 juta. Baik. Dan itu belum termasuk ridersnya ya Kak ya. Ya. Untuk ridersnya sendiri, mobil untuk penjemputan minimal mobil Innova. Dan untuk pesawat itu menggunakan pesawat Garuda. Ya, dari Indonesia. Iya benar. Terus habis itu untuk hotel sendiri harus bintang 5 ya Kak. Terus untuk tempat tunggu ketika di venue tempat konsernya itu ruangannya harus full AC sama dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Gimana Kak? Baik, saya bacakan ulang ya. Iya. Untuk fee-nya sendiri yaitu 50 juta belum termasuk rider. Iya. Saya menyetujui untuk harga tersebut. Iya. Lalu selanjutnya adalah mobil Innova. Ya. Kami akan menyediakan mobil Innova sebagai jemputan Kak Marion Jola dari bandara ke hotel dan hotel ke venue. Iya. Lalu selanjutnya adalah Garuda Indonesia untuk tiket pesawatnya. Ya. Ini kalau saya boleh bertanya, untuk berapa orang ya Kak? Kan Kak Marion pasti akan membawa timnya sendiri. Iya benar. Nah untuk Kak Marion Jola ini mempunyai 2 tim Kak. Jadi bersama Marion Jolanya ada 3 tim, ada 3 orang. Oke, berarti Kak Marion Jola bersama manajer dan asisten manajernya. Iya, benar Berarti sekali. 3 orang. 3 orang. Jadi ini nanti akan ada tiket PP Iya. Jakarta Surabaya Garuda Indonesia ya. Iya benar. Oke, baik. Lalu selanjutnya adalah ruang tunggu di venue yaitu full AC dan toilet dalam. Iya, benar. Ini kami akan sediakan karena kebetulan ruang tunggunya selalu full AC dan ada oke, kamar oke. mandi dalamnya. Iya, iya. Baik. Dan untuk terakhir ini adalah hotel bintang 5. Iya. Dan saya sebelumnya mohon maaf karena sepertinya kami tidak bisa memberikan hotel bintang 5. Gitu ya Kak ya. Iya, karena kami sudah mengajukan beberapa sponsor kepada pihak hotel dan Iya. kebetulan yang di-approve adalah hotel bintang 4 yaitu Garden Palace. Jadi kami tidak bisa memberikan fasilitas hotel bintang 5 kan, tapi mendapatkan hotel bintang 4. Bagaimana menurut Kakak sebagai manajer Kak Marion Jola? Kalau ini kan kemarin saya sebelum kesini ada rapat dulu sama Kak Marion Jola. Nah ini ada permintaan khusus dari Kak Marion Jola. Kalau untuk hotel, Kak Marion Jola kan perjalanan jauh dari Jakarta ke Surabaya. Nah itu dia menginginkan tempat yang nyaman buat dia beristirahat sebelum dia tampil. Nah jadi ya Kak Marion Jola menginginkan hotel bintang 5 itu Kak. Gimana? Jadi gini Kak, sebenarnya untuk hotel bintang 5 dan hotel bintang 4 itu fasilitasnya sama aja. Cuma yang membedakan mungkin hotel bintang 5 itu lebih menang di brandingnya, namanya hotel yang udah terkenal. Nah, kalau untuk hotel bintang 4 sendiri Ya. itu sudah fasilitasnya itu sama aja seperti hotel bintang 5. Ya. Jadi seperti contohnya ini. Apa ada fotonya Kak? Ya, ini fotonya, bisa dilihat. Iya. Ini untuk kamar superior yang Iya. akan ditempati Kak Marion Jola. Iya. Dan ini adalah kamar deluxe yang berisi double twin, Iya. double bed untuk timnya. Ya untuk tim ya ini Kak Iya, ya berarti ini ya. untuk timnya. Jadi untuk fasilitas lain sih sama aja seperti Iya. restoran, terus toilet, lobby dan sebagainya itu sama aja seperti hotel bintang 5. Oh iya Kak gini kan, kalau misal di bintang 5 kan Kak Marion Jola ini lagi diet. Nah untuk makanannya kalau di bintang 5 kan tersediain makanan veggie lah. Kalau di bintang 4 apa ada makanan veggie-nya? Jadi begini Kak, kalau untuk makanan itu biasanya kan udah satu paket dengan kamar yang Iya. pesan. Jadi Nah. misal Kak Marion Jola itu ingin permintaan khusus untuk Iya. makanannya, nanti kakak selaku manajer bisa menyampaikan kepada saya apa saja kebutuhannya ke makanannya. Nanti saya akan mengirimkan makanan sesuai permintaan ke hotel tersebut. Jadi kakak nggak perlu khawatir kalau tidak diperhatikan oleh panitia, Iya. pasti akan kami perhatikan semaksimal mungkin sesuai permintaan dari Kak Marion Jola sendiri. Kalau pengiriman makanannya bisa sama kan ya sama teman-temannya buat manajer kan?
buat makan di hotelnya? Bisa. Nanti sesuai kakak bisa hubungin saya sebagai LO artisnya dan atau tim lain, nanti akan banyak tim lainnya kok. Oh, nah ini untuk lokasi hotel buat ke tempat venue-nya gimana kak? Jadi untuk lokasi hotel menuju venue-nya ini hanya berjarak 1 km. 1 km aja. Iya. Jadi Kak Marion Jola tidak perlu melakukan perjalanan jauh dari lokasi hotel ke lokasi acara untuk melakukan gladi bersih atau hari H acara. Jadi Kak Marion Jola dapat beristirahat lebih banyak di hotel daripada melakukan perjalanan jauh ketika on the way ke venue acara tersebut. Gitu. Jadi bagaimana Kak? Apakah Kakak sebagai manajer Kak Marion Jola setuju jika Kak Marion Jola bersama tim menginap di Hotel Bintang 4 yaitu Garden Palace? Kalau yang seperti yang dibicarakan kakak tadi yang dengan kelebihan-kelebihan seperti itu, boleh sih kalau gitu kan, sementing makanan sama jaraknya ke tempat itu lebih enak ya daripada yang bintang 5 ya. Iya. Dan fasilitasnya tentu saja sama aja kok Kak. Oh gitu. Jadi ini setuju semua ya Kak? Oke, kalau gitu. Mari kita tanda tangan kontrak. Ini Iya. sudah ada tanda tangan kontraknya, dan untuk bayarnya nanti kami akan membayar DP terlebih dahulu. Oh iya, bisa DP 50% lebih dahulu sih kak. Nanti bisa dikirim di rekening ini ya kak. Ya, nanti bisa kirim Oh via iya, WhatsApp. bisa. Ini tanda tangan dulu di sini. Dan nama terangnya. Oke. Ya. Saya juga akan tanda tangan. Iya. Oke. Baik ya Kak, makasih Iya. sudah berbicara tentang negosiasi kita dengan Kak Marion Jola untuk acara Marion Jola. Sama-sama. Mari kita bertemu di hari H. Terima kasih untuk sebelumnya. Mari Kak, duluan ya. LO Stan juga melakukan beberapa pencarian tenan, dan LO Stan juga menyediakan persewaan stan untuk UMKM yang ingin berjualan pada saat expo tersebut. Dan tentunya terdapat persyaratan dan negosiasi antara kedua belah pihak tersebut, mulai dari meja stan, kemudian listrik, dan lain-lain. Dan berikut adalah adegannya. Apakah benar ini dengan Ibu Yuli selaku Ketua UMKM di sini? Iya benar, saya sendiri. Ada apa? Ya, jadi begini Bu, saya ingin menawarkan event yakni Classical Festival dengan artis ternama Marion Jola dengan peserta kurang lebih 2.000. Apakah Ibu kira-kira berkenan untuk mengikuti event kami? Kira-kira tanggal berapa ya eventnya? Untuk tanggalnya tanggal 2 bulan Februari 2020 Ibu. Oh, kira-kira tersedia berapa stand di sana? Untuk standnya sendiri ada sekitar 20 stand yang akan kami jual di sana Ibu. Kira-kira saya butuh kurang lebih 3 stand. Apakah tersedia? Iya masih Ibu, silahkan 4 stand juga masih bisa. Berapa ya Mbak harganya? Untuk harganya sekitar 250 per stand. Apakah nggak ada potongan gitu Mbak? Untuk potongan minimal dengan pembelian 5 stand sekaligus, nanti Ibu dapat potongan sekitar 10%. Kan ini saya beli 3 stand ya Mbak yang nyawanya. Apa nggak ada potongan kayak 10% gitu? Waduh, mohon maaf Ibu, karena cuma 3 stand jadi saya tidak bisa memberikan diskon sebesar 10%. Keuntungan saya apa ya Mbak kalau misalkan saya ikut gabung ke eventnya Mbak? Jadi begini, ini silakan dilihat dulu proposalnya. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa dengan Marion Jola sebagai guest star kami akan ada 2.000 peserta yang hadir, tentunya untuk mengenalkan UMKM Ibu sendiri gitu. Kalau misalkan potongan harganya nggak bisa dipotong ya Mbak ya, kira-kira fasilitasnya mungkin ditambahi? Mohon maaf Ibu, untuk fasilitasnya tetap 1 meja, 1 kursi, dan 1 colokan. Gimana kalau potongan 5% Mbak? Masa nggak bisa sih Mbak? Coba dihitung dulu lah. Ya sebentar ya Ibu, saya hitung dulu. Sepertinya bisa Ibu potongan 5%, tapi harus melakukan pembayaran secara lunas hari ini. Bagaimana? Oh iya, jadi kira-kira berapa ya Mbak totalnya? Totalnya sekitar, sebentar, sekitar 750.000. Oh oke, kalau gitu saya bayar sekarang aja. Iya. Ya.
ada surat-surat yang tanda tangan. Oh iya, ini silakan ibu tanda tangan di bagian belakang. Oh iya. Baik, terima kasih ibu. Oke. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Sini yang terakhir ini, para panitia berkumpul untuk merapatkan hasil progres job desk mereka yang menghasilkan pertama, expo tersebut dilaksanakan pada parkiran Grand City dengan sponsor Cleo yang mengundang Guestar Marion Jola dan dengan jumlah stand 20. Berikut adegannya. Oke guys, jadi gimana progres job desk kalian masing-masing? Mulai dari sponsor aja dulu. Sponsor. Oh, alhamdulillah untuk job desk sponsor kita sudah melakukan komunikasi dengan pihak Leo sebagai sponsor utama kita. Sempat terjadi perbedaan pendapat yang dimana pertama itu Leo tidak bisa meletakkan sponsor package-nya itu tidak di angka 1 juta yang sesuai dengan proposal. Nah, terus sempat diskusi lagi bahwa Cleo bisa menyediakan sekitar 50 tenan dan juga fresh money 72 juta dengan syarat panitianya juga akan menjual produk Cleo. Jadi skemanya itu sharing profit. Nah, setelah saya pikir-pikir itu salah satu bisa membuat Cleo tertarik untuk mendanai sponsor kita. Dan juga nanti ada beberapa adlibs dari artis sesuai dengan request dari artis. Berarti ini perusahaan Cleo sudah setuju untuk mensponsori acara kita ya? Iya. Untuk tempatnya sendiri saya sudah berkomunikasi dengan tempatnya itu. Kita kan di off season kan. Yes. Itu berarti terjadi korting harga yang dimana semula sekitar 35 juta itu termasuk pajaknya itu menjadi 28 juta pajak, tapi kita mengurus surat ke kepolisian, keramaian itu mengurus sendiri. Itu aja mengurus sih. sendiri panitianya. Dan itu mungkin biaya nggak lebih murah lah. Kita juga bisa loading H-1 itu sih. Berarti untuk sewa venue-nya itu 28 juta dan sponsor Cleo-nya itu udah setuju ya sesuai proposalnya. Ya, oke. Kalau untuk Mevia gimana? Kalau untuk tenannya ini kita udah dapat full 20 tenan totalnya. Oke. Kan untuk tenan 5 pembelian stand langsung itu dapat diskon 10%. Nah, ini untuk yang UMKM ini spesial, dia 3 stand tapi dapat diskonnya 5%. Itu aja sih. Berarti udah 20 stand ya? 20 stand sudah terpenuhi lah. Oke. Kalau untuk aku sendiri, aku kan sebagai LO Guestar. Nah, aku udah ketemu sama manajernya, yaitu manajernya dari Kak Marion Jola. Itu untuk tiket, mobil, dan fee-nya itu udah beres. Tapi untuk hotelnya, pertamanya mereka minta hotel bintang 5 kan. Tapi kita kan dapat sponsor dari hotelnya itu hotel bintang 4. Awalnya sih dia nggak setuju sih karena mintanya hotel bintang 5. Akhirnya aku jelasin gimana kelebihannya hotel bintang 4 daripada bintang 5. Akhirnya dia setuju untuk pakai hotel Garden Palace yang udah sponsori kita. Udah itu aja sih. Berarti ini udah lengkap semua ya job desk kita masing-masing. Sudah beres. Oke. Kita akhiri rapat hari ini. Kita akan ketemu di Rabes kedua selanjutnya. Nanti kita kabari di grup kita masing-masing. Oke, Siap. Terima kasih.